大家平安，祝大家新年蒙恩。还没有元宵，我们可以每一天都可以祝贺我们所有的朋友亲戚都可以祝贺到元宵结束. Jadi kita masih Imlek ini bisa sampai tanggal 5 kalau nggak salah kalender nasional ya. Imlek itu adalah sesuatu musim yang memberikan kita sesuatu pengharapan baru di dalam setiap masa, setiap tahun ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang Xiaoyang. Ya. Setiap keluarga, setiap orang tua, 我们每个父母亲都很想说我们的下一代，我们的孩子，我们公司的员工，我们的亲戚朋友们，他们都有好的日子。何况在春节的时候，我们都感觉到新的盼望、新的蒙恩，都是新的希望。但是别忘记，我们需要怎么样来教养我们的孩子，教我们的下一代，教我们的职员，还是我们的部下。Jadi sangat penting sekali di dalam sesuatu pengharapan untuk tahun baru ini perlu kita pelajari bagaimana tentang mendidik dan membina, karena ini sangat penting di dalam keluarga maupun dalam kehidupan. 很重要啊，很重要。首先我来解释一下教养是什么呢？教养是 mendidik, membina, mengasuh, membesarkan, mengembala. Jadi 教养 itu artinya cukup banyak, lingkupnya cukup banyak. Ya, namun semua ada hubungan sama mendidik, membina. Ya, nanti saya akan lihatkan, pelajarkan itu tentang kosakata. Ya. 教养是教育和培养。教育 itu adalah mendidik. Nah, 培养 itu membina, membimbing. Jadi mendidik harus bisa membimbing. Ya, mendidik misalkan di dalam kelas ini，好像我们在课程里面呢，我们教导，将这个教材教导大家，教导。但是培养嘛，就是要有时间，要受过锻炼，ya, harus mendidik, harus ada pelatihan, dan harus menamatin pertumbuhannya, perubahannya. Itu baru bisa membina, ya, 这样子才是培养。教很容易，但是要培养就要花费更多的时间。所以教养就是说你要教育他，而且你要培养他。一般是指什么呢？是指文化品德的修养。Ya, dititik beratkan bukan soal kehidupan materi, ya, bukan itu. Tapi lebih penting di dalam ya, penanaman moralitas dan budaya. Jadi kita bagaimana 教导我们的孩子，教导的部下，关于品德的问题。品德与修养，品德是你的行为，修养是你的内心。Jadi antara hati, pikiran, dan perbuatan, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita 教养他们，这个很重要。现在的人嘛比较忙，每个人都是很忙的，年轻人忙，老人家也是忙。忙着什么呢？忙着很多的业务，很多工作要去做，那往往对孩子们的教养方面嘛，就会失去了关心，失去了关心。为什么呢？因为生活的压力，我们往往把孩子交给佣人，还是说护士来带领他们，教他们，来养他们。那护士是护士的。肤色是肤色的品德，肤色的文化不同啊，那父母亲的又不同，所以如果我们没有注意到，没有关注到教养对孩子很重要来讲，我们会得到工作上会得到一些收入啦，呀，但是我们失去的也是很多，因为我们失去的孩子的品德和将来他的内心的涵养，那个更珍贵，更珍贵。Jadi sekarang ini memang kadang-kadang karena waktu dan beban di dalam kehidupan kita kerja ya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk ya mendidik anak kita ya maupun membina di dalam moralitas mereka.
Maka kita bisa melihat sekarang pertumbuhannya anak-anak itu, ya apalagi ada teknologi ya. Mereka lebih suka sama teknologi daripada orang tua. Nah, 这个很危险。为什么呢？为什么？手机、iPad，它不能够教他们啊。他们跟我讲，他们给他一些信息就是了，好的、坏的啊，他自由，他bebas sekali untuk memilih. Kita jadi orang tua kadang-kadang tidak sempat lagi melihat. Ya, maka yang di dalam kehidupan kita ya sangat penting ya. Walaupun kita anak-anak Tuhan yang sudah diberkati sama Tuhan ya. Tapi ini adalah tanggung jawab orang tua ya, tanggung jawab seorang atasan. Karena yang itu ya tidak mudah, tidak mudah. Kita perlu merasakan bahwa itu kepentingan yang itu bukan saat ini di depan kita, tapi untuk belakangnya. Ya, sesuatu pohon kalau kita tanamnya, bibitnya kita sudah tanam dan kita tidak merawat, 我们没有去栽培，我们没有去关心，没有去注意，是吧？它将来长出来的时候，它的形状什么我们都管不了了，已经变形了，那时候就很忙，很来不及了。Jadi ya, kalau suatu tumbuh-tumbuhan kalau kita sudah tanam, kita lupa memperhatikan sehingga dia bertumbuh menjadi sesuatu yang tidak sesuai, itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, karena itu ya kita butuh ada waktu untuk mengatur di dalam hal mendidik atau membina atau yang ya. yang satu下一代的教育 ya, lebih difokuskan untuk generasi berikutnya ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita ya. Kalau di dalam BPMP itu ya pelajar-pelajar kita bisa tapi peyang ya harus ada waktu ya. Kita juga hanya terbatas cai bahan aja ya, pingte karena kita tidak setiap hari bersama, tidak dalam kegiatan bersama, sulit sekali juga untuk mengetahui pingte de wenti ya. Tapi ini sangat penting ya. 下一代你要好，你就要从现在开始ya. Kita mau anak kita hidupnya senang, kita udah tua senang, itu mulainya sejak anak kecil sudah kita perhatikan. Kalau sudah besar ya semakin sulit ya kita untuk dalam hal ini ya, dalam hal ini. 是指一般文化跟品格的修养. Jadi kita harus tahu bahwa文化 itu kebudayaan juga penting. Bagaimana kita menerapin kebudayaan kita untuk generasi berikutnya sehingga mereka ngerti. Misalkan sopan santun. Ya, sopan santun. Saya di rumah ya, tiap anak, tiap cucu kalau bangun ya, ketemu saya tidak ada yang lain. Ya, ye cawaan, gong cawaan. 一定要的。呀，你怎么忙来讲，起来以后一定要向我说早安，这个是一种文化。呀，尊重老人家，这种是文化。包括我的孩子，呀，我的媳妇都一样的。虽然他们已经50岁了，还是要爸爸早安，一定要的。这个是一种文化。Ini adalah satu kebudayaan yang berhubungan sama moralitas, harus dibimbing sejak kecil sehingga mereka sudah jadi kebiasaan ya, kebiasaan mereka bisa melakukan dengan senang hati, dengan hormat ya. Ini sangat penting ya. Kita jangan anggap itu nggak apa-apa lah, biar nanti Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bimbing ya. Kecil serahkan ke pembantu, ke suster. Kalau sudah gede sekolah minggu, udah gede ya gereja ada pendeta ya kan. Tidak begitu ya. Karena pendeta tidak setiap hari mengikuti anak kita. Ya, hamba Tuhan juga begitu banyak, jemaat juga nggak bisa perhatikan begitu banyak. Jadi kita sebagai orang tua atau kita saudara atau adik-adik kita perlu ada waktu untuk sayang taman, ya, 培养他们很重要。现在的世界不是很简单，但是我们要更加关注教养的问题。不单单是谢小就是了，呀。谢小谢大师知识品德要我们在家里多教他. Oke. Kita mulai simak belajar tentang Qimiao de Hanzi Jiao. Ya. Jiao ini sudah saya sering kali jelasin di dalam kelas ini. Ya, karena ini periode baru, mungkin yang lalu juga pernah dengar tentang Jiao.
Ya, Jiao begitu penting di dalam hidup kita. Kita belajar di BPMP itu juga Laozi saya Jiao Ke, mengajar. Ya. Tujuan mengajar itu tidak ada lain, ya, membimbing menjadi pinter, ya, ya, membimbing, mendidik, menasehat, memberikan ya, pengetahuan yang Laozi miliki sesuai dengan bahan pengajaran. Ya. Jadi kita nggak bisa mengajarnya seenaknya, kita nggak bisa. Itu ada bahan. Ya, 教课一定要有教材，教材讲道也是要有圣经，不能乱讲的啊。所以这个教，我们从这个教字来看呢，ada terdiri dari huruf xiao dan pu, ya, pu, ya. Jiao artinya adalah membimbing, ya, membina, memberikan nasihat, ya, atau mengajar, ya, jiao, ya, jiao 传授啊，传授呀。将知识本领传给别人，itu教。教 juga berarti agama, ya, 教堂、教会, ya, 基督教, ya, 教 juga diartikan agama, tergantung di kosakata mana. Ya. Kalau huruf 教 sendiri, kalau dalam kata kerja itu adalah mengajar, ya, mengajar. Ya. Oke, kita bisa melihat kosakatanya cukup banyak. Ya. 教师 itu guru, ya, karena 教师 ini 老师, ya, 老师, ya. Kalau 教师 itu sudah guru, ada bahan yang dia mengajar, itu 教师, ya. Jadi 教 itu ada bahannya, tidak bisa sembarangan, ya. Kalau 老师, orang yang ngajar kita, orang yang lebih tua dari kita, ya, seperti Sifu kita panggilnya, itu juga sudah menjadi 老师 kita, ya. Orang yang senior ingin mengajar kita, yang mengajar kita walaupun tidak ada materi, tidak ada bahan, ya, hanya ngomong aja gitu, itu juga Laozi, ya. Beda sama pengajar, ya, sama Jiaoshi putung. Jiaoshi itu adalah kelas, ya, ruangan kelas, ya. Kalau kelas kita ini ada di Zoom, ya. Jiaocai, bahan, ya, tadi saya sudah jelasin Jiaocai. Jadi Jiaoshi itu adalah Jiaocai. Ya. Jiaolian, ya, pelatih, ya, yang mengajar melatih, ya, Jiaolian. Jadi seperti kita mengajar melatih, nah itu, ya, 你要教导, 你要培养, 你要指导, 你要锻炼. Jadi ini adalah Jiaolian. Jiaolian itu melatih apa yang kita sudah belajar, itu harus kita praktekkan dan diarahkan sesuai apa yang diajarkan. Itu Jiaolian, ya, Jiaolian. Jiaolian itu melatih, seorang pelatih, ya, pelatih. Jiaotang ini bangunan gereja, ya. Jiaohui itu organisasinya, ya. Jiaotang itu gedungnya, ya, bangunan gereja, ya. Jadi kadang-kadang kita bilang, "Wo qi jiaotang," boleh nggak? Boleh, ya. "Wo qi jiaohui," boleh nggak? Boleh, ya. Jiaotang itu gedungnya, jiaohui itu organisasinya, ya. Ya. Jiaoxun itu mendidik, ya. Jiaoxun ada unsur menasehat, ya. Jiaoxun itu ada unsur menasehat, mendidik di dalam unsur nasihat, ya. Jiaoxun. Jiaoyu, ya, ini pendidikan, ya, pendidikan, jiaoyu pendidikan. Jiaosu ya mengajar, ya. Ya, seperti Jiaocai tadi, ya. Dia ada sunya, ya, Jiaosu, Jiaoshi, ya, ya, ada jiaonya. Jiao itu artinya adalah mendidik, ya. Jadi kalau kita baca di dalam sehari-hari, 我们如果知道一个字是教，多都是关于mendidik, ya, 关于教导。Oke, lanjutin lagi. 再看这个教字，教是从孝开始的，jadi 我们如果说注意到这个字，这个教字，教是从孝字开始的，先写孝，它的部首是孝来的，孝，孝是什么意思呢？尽心奉养服从父母，尊敬孝敬父母, itu adalah孝. Jadi孝itu ditulis, ya, dari radikal xiao. Xiao itu mulai dari xiao. Jadi kita bisa mensimak huruf ini. Kenapa xiao itu ada di depan jiao? Ya. Artinya xiao itu harus mulai dari xiao. Xiao itu adalah menghormati, ya, menghormati.
melayanin, patuh ya, sama orang tua. Guru itu ya, di Tiongkok guru itu dianggap sebagai orang tua. Kadang-kadang itu posisinya lebih tinggi daripada orang tua. Jadi kalau guru 学生他的孩子交给老师以后嘛，老师往往叫他不听话，可以处罚他，boleh dihukum. Ya, kadang-kadang ada guru yang agak galak tuh, saya可以用这个斥责打他也可以的。以前是这样子以前是这样子，他会交给老师去教导他的孩子。以前皇帝也是这样的，皇帝把他的孩子，他的孩子交给老师，那老师权力比他的父亲更大，他的父亲就不管了，交给老师去管。Maka dia harus punya kemauan untuk belajar, kepatuhan di dalam belajar. Kalau belajar itu tidak ada unsur kepatuhan, tidak ada unsur hormat yang diutamakan, ya sulit sekali untuk mengajar. Ya kayak orang tua sama anak. Ya. Anak itu tidak menghormatin orang tua lagi. Bagaimana mengajar ya? Bagaimana mengajar? Ya. Jadi jiao itu mulai dari xiao. Hormat dan patuh itu adalah unsur ya, dasar buat seseorang untuk belajar. Kalau kita tidak hormati orang tua kita, atau kita tidak menghormati guru kita lagi, ya sulit sekali kita mau diajar ya, susah. Ya, susah. Nah, 所以孝字在教里面很大的作用，非常的重要，非常的重要。所以说有一句中文，这个话是怎么说呢？是百善孝为先。Perbuatan yang baik apapun juga dimulai dari berbakti, hati yang melayani, patuh dan hormat. Jadi semua perbuatan kita yang baik, yang kita anggap baik, ya, harus punya hati yang menghormati. Siapa yang kita melayani, siapa yang kita berikan, ya harus rasa respect dan hormat. Ya, jadi jangan kita membuat sesuatu baik itu menurut ukuran sendiri, sepuas kita sendiri, tapi kita tidak ada rasa hormat kepada orang yang kita berikan. Tidak diukur dari besar kecil, tapi dari hati kita menghormati dia tidak. Ya, nah itu sangat penting. Jadi xiao ini di dalam kehidupan kita untuk moral, ya itu sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melihat kalau anak-anak di rumah, ya kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang sama pembantu, ya sama pengemudi kita di rumah, kadang-kadang tidak sopan, itu tidak boleh, ya tidak boleh. Harus dididik dia, ya, bagaimana dia bisa menghormatin ya, orang lain, walaupun itu bukan orang tua, ya, walaupun itu bukan saudaranya, ya, harus saling menghormati, ya, harus nggak boleh ya tidak hormati ya atau kurang ajar gitu ya, nggak boleh. Ya, jadi kita didik hal ini di dalam keluarga kita maupun generasi kita. Kalau kita ingin ya mereka hidupnya baik, sama juga kalau kita ingin hidup kita pada masa tua kita, ya anak-anak bisa menghormatin kita, melayani kita dengan baik ya, seperti dalam gambar ini ya ye lagi capek nih ya, dipicit-picitin ya. Alangkah senangnya, itu baik sekali. Bukan duit yang dikasih sama ye senang. Tapi kalau kita sebagai anak cucu bisa menghormati orang tua itu yang paling baik. Ya. Unsur xiao di sini penting di xiao, penting ya. Kalau sudah tidak ada xiao, tidak menghormati, sudah susah untuk belajar. Ya, seorang murid BPMP juga sama. Ya kan, kalau tidak bisa belajar menghormati, tidak bisa patuh, seenaknya aja sulit udah untuk belajar ya. Seperti dia sudah sangat sulit sekali dia untuk menerima sesuatu ajaran ya. Dianggap dia sendiri udah nggak perlu lagi ya, seringkali itu bisa terjadi di dalam pendidikan ya. Ya, 所以我们当学生应该知道，我们从哪里开始呢？什么要尊敬老师？老师没有是全生美的，ya. Tetapi kita sebagai murid mau nggak mau kita harus belajar kepatuhan dan menghormati, itu sebagai dasar seorang pelajar. Ya kan? Tuhan juga ingin kita hidup begitu.
Ya. Tidak boleh, bukan sama orang tua aja, ya, tapi sama guru-guru juga penting, ya. Oke. Huruf Xiao ini, kalau kita pelajari Xiao ini, dari guratan yang kita melihat, itu ada hubungannya antara orang tua sama anak. Karena huruf Xiao ini terdiri dari dua huruf di sini. Ya. Di atas ini adalah Lao, tua, artinya senior, ya, bisa juga itu artinya orang tua, ya, orang yang lebih tua. Ya. Senior juga boleh, guru juga boleh. Ya. Ya. Di bawahnya ada huruf Z, ya, ini Z, ya, ini Lao, ini Z. Ya. Jadi seseorang anak kalau dia bisa menjadi Xiao, ya, dia bisa menghormati, atau dia patuh, dia punya moral, ya, itu ada hubungan sama orang tua. Tidak terlepas dari hal itu. Ya. Seseorang anak kalau tidak sopan sama orang tua, ya, artinya dia tidak xiao jin fumu, ya, artinya apa? Ada tanggung jawab orang tua. Ya. Tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua. Ya. Lao Zi是相连接的，它不脱离的。Karena huruf ini dia tidak terpisah. Ya. Lao sama Zi itu dia menempel. Ya, nempel. Jadi Zi itu nempel di atas Lao. Dari kecil orang tua itu membimbing anak-anaknya sehingga dia dapat menjadi Xiao. Jadi bukan lepas. Jadi kalau tulisan Xiao itu Zi itu nempel di Lao, ya. Bukan lepas, ya. Perhatikan di sini, ya, di tulisan sini. Ya. Dia tidak terlepas. Kalau Zi ini kita lepasin itu udah salah. Ya, tulisannya salah. Jadi huruf Mandarin itu呀，中文这汉字，如果我们慢慢的注意，能够观察到，对我们非常有启发性的，能够让我们能够更深的理解。如果我的孩子不孝来讲，我们要问自己，是吧？因为父老跟子会成为孝子，所以要问问我们自己，是不是我教的不好，还是我因为太忙了，没有关心他们，我把孩子从小就交给佣人，从小我就不管，反正我早出晚归，回来赚钱赶门吃，跟他们买房子、买汽车、买什么都有，就算了。对，你没有错，没有错。但是你知道吗？这个孝字就不成立了。Ngerti gak kita? Ya, kita bersusah payah mencari nafkah, mencari duit untuk kebutuhan anak-anak kita. Ingin dia hidup senang, itu tidak salah, itu baik. Tetapi kita lupa bahwa xiaonya tidak terbentuk oleh kita. Ya, tidak terbentuk. Nah, kalau xiaonya tidak terbentuk, berarti tanggung jawab kita sebagai orang tua, 我们成为父母亲的，就失去了这个责任，所以他就会成为不孝的孩子。等他长大以后，我们老的时候，他不孝你，你会很伤心吗？如果你的孩子不孝，你会伤心吗？他不尊重你，把你当成一个老头子没用的，你会伤心吗？我们肯定会很伤心的。但是这个自认，是从哪里开始呢？我们不能说不单单是我的责任，他妈妈的责任，还是他爸爸的责任，夫妻的责任都是很重要的，是吧？不能够说我们借口说，因为我们找生活我们太忙，不可以的。所以老人家做老人家来讲，要懂得这个老怎么写，这个孝字怎么写。Ya, jadi kita sangat penting sekali di sini. Ya, menghormati tidak dapat lepas dari bimbingan orang tua atau para senior. Ya, di dalam kelas bersama. Ya, kalau guru ya, tidak memperhatikan murid-muridnya, sehingga murid itu juga tidak respect dan tidak menghormati. Ya, kalau dia kurang sopan, ya, itu tanggung jawab kita. Ya. Kalau bahasa sehari-hari, mau diapain? Itu bukan anak kita ya, apalagi udah gede-gede, udah tua-tua ya, kadang-kadang murid kita udah tua-tua susah juga ya. Ya kan, apalagi udah kantongnya kencang begitu, kadang-kadang susah juga ya. Rasanya waduh,
dia ada seorang pengusaha, dia seorang apa, dia, ya kita gimana ya untuk ambil sesuatu nasihat, kadang-kadang ya berbalik dia nasihat kita. Ya, tapi itu tidak bisa menjadi seorang pelajar yang baik, ya, tidak bisa ya. Ya, jadi ini artinya kita belajar huruf xiao ini, sama xiao itu sangat berhubungan dan sangat penting seorang orang tua atau senior atau guru, ya, bagaimana mendidik mereka dalam sehari-hari. Ya, kalau di dalam sekolah, memang di dalam pelajaran kita hanya batas tertentu aja, ada waktu juga tertentu. Tapi kalau untuk rumah tangga, ya untuk hidup bersama dengan anak-anak kita, generasi kita, itu memang perlu sekali. Ya, di perusahaan juga sama, ya bisa setiap hari ketemu. Ya, tapi kalau di kelas BPMP misalkan, ya terbatas sekali. Ya, tetapi kalau sisanya tidak sial, tidak menghormati orang guru, tidak respect sama guru, ya anggap dirinya hebat, lebih baik jangan ajar dia lagi, lebih baik suruh dia belajar sendirilah, ya karena sia-sia nanti belajarnya akan sia-sia, ya. Oke. Nah sekarang kita lihat di samping xiao itu ada pu, pu itu什么意思呢？ ya pu, pu 什么意思呢？轻轻敲打的意思， itu adalah ketok pelan-pelan. Ini suara pernah saya jelasin ya, saya ringkasin aja. Ya. 它是一个古，以前的古字跟这个铺一样的啊，的篆体像手持，棍棒啊，木牛, ya seperti dicontoh di sini. Ya. Huruf ini itu adalah artinya di tangannya itu ada tongkat kecil, ya, untuk menggembala sapi. Awal mulanya tulisan ini artinya adalah ini, ya. 轻轻地敲打的意思 artinya adalah ketok pelan-pelan, ya, ketok pelan-pelan. Nah, ini ditunjukkan dulu zamannya, masanya dulu budak ya. Ya, zaman kuno itu banyak budak jual beli, jadi mereka menghadapi budak itu ya dengan tongkat atau dengan cambuk, ya itu. Jadi mereka didiknya pakai itu dulu. Ya, sekarang nggak boleh. Ya, kalau dulu didiknya dengan budak, ya, mereka pakai cambuk, ya, atau kayu atau pentung gitu untuk mendidik mereka. Dianggap mereka seperti ya seperti sapi, seperti ya hewan gitu lah ya. Itu ya. Ya kasar hadapinya ya. Tapi kalau kita perhatikan ya. Kenapa dia harus tulis 轻轻地敲打的意思? 要用棍棒轻轻地敲打, ketok secara pelan-pelan. Ya, di sini artinya mengajar itu harus diajar ya dengan pelan-pelan, ya, supaya mereka bisa menerimanya. Ya, tidak bisa mendesak mereka. Jadi guru itu juga nggak gampang. Ya, jadi orang tua juga nggak gampang. Ya, kita mau didik anak-anak kita, ya jangan taman. Ya, 我们说的太硬，他反抗。为什么？他心里不舒服，dia nggak suka dalam hatinya, dia menolak. Ya, artinya apa? Jadi bukannya kita mau ngajar dia, 不是我们要教育他，他反而对我们不好的影响，变成我们的教育得到他的反感，就不行了，变成我们不尊重我们了，就不能教他了。所以，当我们要教育一个孩子来讲，教我们的部下来讲，还是教育我们教会里面的事工来讲，一定要懂得用什么方法来教他。你一定要教他，而且你要一步一步的教。Ya. Ketok pelan-pelan artinya adalah melatih dengan sistematis satu-satu. Tidak bisa dikopi langsung jadi. Tidak bisa. Kita sudah mendidik mereka, itu pun harus dibina. 所以你要懂得怎么去教他们。所以教字有这个呼字的意思，就是说我们要慢慢的教，一步步的教，而且要有耐心的教。如果没有耐心的教，是很辛苦。好像这牛来讲，这只牛，如果你轻轻的打它，它就听你的话；所以你大力打它，它会反抗的。人也是一样的，人也是一样的。因为以前的这个古字都非常有意思的，非常有意思的。如果我们慢慢的理解才知道。所以同学们，我们BMB的同学们，往往林老师会生气，往往会骂你，因为林老师也是手里也是一支棍棒啊。这棍棒，如果我们从创世纪、出埃及记，我们就会看到这棍棒什么呢？
Ya, tongkat ini apa? Ini adalah camping. Tuhan memberikan kuasa. Tongkat Musa, tongkat itu kuasa. Jadi guru itu harus punya status dia sebagai guru, dianggap dia punya kuasa, dia mendidik kita. Ya. Jadi kalau murid-murid itu tidak respect, tidak hormat, dia punya kuasa. Dia boleh tegur nggak? Boleh. Kenapa? Dia punya hak untuk tegur. Ya. Dia minta kerja MPR, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dia punya kuasa. Ya. Tapi PR pelajarannya sama juga, harus pelan-pelan ya. Memandasia, ya. Ya. Nah, ini adalah ya kita melihat ini ada tongkat ya. Ya, ini saya sudah jelasin tadi, jadi ya kita perlu pelajarin xiao zi, 除了你会尊敬、孝敬、尊重，你还要懂得怎么样去教他。Ya, jadi xiao itu ada tadi kan jelasin, xiao itu ada hubungan orang tua atau senior sama anak, ya. Tapi jiao ada puzi, punya ada hubungan sama bagaimana mendidik dia dengan cara apa. Ya, kita perlu ada pengetahuan, perlu ada kuasa, status, dan bagaimana kita mengajar dengan pelan-pelan, ya, dengan pelan-pelan sehingga dia tidak kaget. Ya. Kalau kaget dikabur lagi nanti, ya. Akhirnya dia jadi bodoh, kita juga jadi bodoh gitu ya. Ya, ini artinya xiao, baru bisa menjadi sesuatu xiao, ya, ngajar ya. Ya. Sekarang kita lihat lagi, ya, artinya pu ini. Pu ini terdiri dari ren, i. Ya, kita lihat gambar ini. Ya. Ini xiao. Ya. 我们看这个谱子 ，OK， 我们再看谱子是一个人和义组成的。Ini ada dua radikal. Ya. Di atasnya adalah ren, itu adalah orang, di bawahnya adalah silang begini, itu adalah i. Ya. I ini adalah huruf i ini. Ya. Ya. Ini awal mulanya huruf i adalah ini. Ya. Setelah dirubah menjadi ini. Sekarang jadi ini, ya sama. Ini semua satu huruf tuh. Ya ada perubahan pada masa dulu ya. Ya waktu permulaan bikinnya begini. Ya. Setelah itu i ya. Ya, 繁体字这个 i， 这简体字的 i 就多一点就是了啊，多一点就是了。这个是字形的变化，Ya, artinya apa? Ya, 不的意思也是说你要懂得怎么去治理、安定有才的人。Ya. Artinya bagaimana mendidik orang itu menjadi seorang ya yang manusia yang bisa hidup di dalam kebenaran sehingga dia bisa memimpin, ya hadapi masalah menjadi tenang karena dia punya kepintaran, ya punya talenta untuk menjadi seorang manusia yang baik, yang benar ya. 所以这个意思嘛，这个复制嘛，如果我们慢慢的了解，更深入的了解，有关系到义 kebenaran ya. Mendidik orang itu menjadi orang yang benar ya, yang hidupnya di dalam kebenaran. Ya. Orang yang bisa memimpin, mengatur, mengelola, tenang, manusia yang cerdas dan bermoral ya. Tujuannya adalah itu. Jadi ciao itu kita melihat ciao itu begitu sederhana sekali ya. Ya kan? Mengajar apa susahnya sih, tapi di Mandarin. Aksara Mandarin, bukan begitu. Betul mendidik. Betul membina. Tetapi maknanya di dalam situ itu ada ilham dari Tuhan di dalam aksara ini ya, membuka mata kita untuk melihat Tuhan ingin kita menjadi seorang pelajar ya, seorang mengajar. Tujuannya untuk apa dan caranya apa ada di dalam aksara Mandarin ini. Ya, kalau kita sudah mengerti ya. Oke, kita lanjutin aja. Nah, 教育就是通过教导使人聪明有才德，ya, 有才能，有道德，ya, itu adalah 教。Kalau 宗教 punya 教 beda. Ya. Ya, 教 ini mendidik, 宗教 itu agama, ya, agama. Ya. 是教导人认识真理, ya. Sama juga ya. Ya, artinya 宗教 itu adalah 教 juga, ya, membimbing kita mengenal kebenaran. Ya, juga 教 juga kan, artinya agak sedikit beda ya. Oke, kita melihat ya, itu guru ada tongkat ya. Guru dulu ada tongkat. Kalau guru BPMP itu nggak boleh pakai tongkat lagi.
Ya bisa dituntut nanti ya. Oke, kita lanjut aja. Kita sudah ngerti soal ciao, artinya ciao. Sekarang kita masuk ke yang. Ya. Anda melihat gambar di dalam ya, dalam sini. Ya. Itu adalah kambing atau domba. Ya. Karena di atasnya adalah yang. Ya. Maka yang zi, secung yang sen, yang sen. Ya. Suaranya seperti yang, ya, kambing atau domba, yang. Ya. Jadi itu ambil suara dari yang, ya, yang. Di bawahnya adalah radikalnya ada se, ya, se. Se itu adalah makan, ya, makanan, ya. Dahulunya ini adalah artinya apa? Adalah ya, mengembalakan. Ya. Dahulu itu adalah artinya itu mengembalakan. Jadi bagaimana mengembalakan sapi maupun domba atau kambing, ya, itu artinya yang, ya. Ya kalau kita dengar yang niu, yang ci, yang ya, ya, itu adalah ternak-ternak ya dibimbing gitu ya, dibimbing ya, yang haizi juga yang, ya, tapi haizi kan orang kan, ya, ya bukan domba lagi kan, ya. Tapi asal mulanya yang zi itu dari domba, ya, dari domba, di atasnya itu domba, ya, domba. Nah, kita melihat bahwa huruf ini ada perubahan artinya di dalam huruf ini. Ya. Yang kita sudah kenal bahwa itu adalah domba, ya, atau kambing. Ya, boleh. Di bawahnya tambah se. Ya, di bawahnya ini adalah se. Se itu adalah makan atau makanan. Ya, makan atau makanan. Ya. Awal mulanya adalah mengembala. Ya. Nah, kita melihat karena pakai se itu adalah ya, memelihara. Ya. Dia bukan makanan lagi. Ya. Dia merupakan juga arti juga itu adalah ya, memberikan makanan. Ya. Itu artinya memberikan. Kalau dulu kan gembala, mengembalakan. Tapi ada huruf se ini itu adalah makanan. Ya. Udah bukan kasih bebas makan lagi, harus bisa memberikan makanan. Ya, jadi yang itu adalah menjadi artinya menjadi ya, awal mulanya mengembalakan menjadi memelihara. Memelihara karena ada huruf se-nya, ya. Jadi bisa diartikan tuh ya, memelihara. Ya. Yang haizi ya memelihara anak, ya bukan mengembalakan anak. Ya kalau kita nggak perhatikan anak punya makanan, bayi punya makanan itu, ya kita tidak bisa memelihara dia. Kita anggapnya kayak gembala aja, mengembalakan aja, kasihkan suster aja, terserah lu mau kasih dia makan apa juga nggak apa-apa. Ya, kambing nggak kasih atur makan apa-apa, sembarang makan juga dia bisa gemuk ya. Ya, ya itu jangan dianggap itu anak-anak itu seperti anak-anak domba, anak-anak kucing gitu ya. Ya, untuk digembalakan gitu aja asal makannya sudah. Apalagi anak banyak ya nggak keurus ya. Ya, saya sekarang bukan anak banyak, ya. Nggak ada waktu ya. Itu jangan ya. Harus bisa memelihara. Artinya memelihara itu kita harus tahu ya, tata caranya. Ya, waktunya makan, waktunya apa, waktunya tidur, ini yang memelihara. Ya, kalau dia sakit harus gimana, harus ke dokter atau gimana. Ya, semua ini adalah memelihara. Ya, nah ini perubahan hurufnya dulu. Ya, awal mulanya ini huruf dari semula ya huruf Jaguan itu tulisnya begini, ya. Jingwen Robale Xiaochuan ya. Nah, Lisu ini udah setelah Xiaochuan ya. Ya, Lisu. Ya, kita nggak jelas di sini perubahannya ya. Nah, ini Jiantizi ya. Jiantizi. Oke. Kita lanjut lagi. Yang itu pelihara. Artinya pelihara luas sekali ya, seperti tadi saya jelasin ya. Ya, itu bisa mengasuh fuyang, ya, fuyi ya. Ya, gongke, ya, gongji senoping. Ya, jadi memberikan kebutuhan dalam hidup. Maka kalau kita udah ngerti yang, ya, yang kita udah ngerti, itu bukan asal kasih makan aja. Bagaimana kita mencukupkan kebutuhan yang dia butuhkan sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Siang tuh, nah kita udah tahu ya, Zhongzhihua Cao itu tentang hewan dan tanaman, itu juga yang, ya. Kembang juga yang, ya, ya bukan hewan aja ya. Kembang juga kita Zhongzhihua Cao itu yang hua, ya, harus ngerti tata caranya memeliharanya. Bagaimana kita siram air, ya,
bagaimana dapat sinar matahari dan lain-lain, itu memang harus kita berikan pupuk. Itu ada memelihara, bukan liar. Ya, bukan liar ya. Nah, ini. Nah, seni melahirkan juga itu yang, artinya yang juga ya. Ya, sen ya, itu ya. 教育训练 mendidik melatih itu juga artinya yang ya. 使心理得到质朴和休息 ya, melihara dan istirahat tubuh dan pikiran ya. Itu juga yang orang bilang yang sen ya, yang sen ya, yang sin ya. Itu adalah memberikan waktu untuk istirahat ya buat kita sehingga kita bisa dipulihkan menjadi segar kembali ya. Maka ini 养字也看起来很简单呢，但是它的含义很多，但是都跟我们所谈的这个教养都有关系的，都有关系的。现在的孩子他们补习，从早到下午，下午回来补习啊，aduh太过多了，太过多了。Ya, mereka sekolah, pulang les, itu boleh bilang anak kecil itu sejak TK kelas 1 sudah diperas habis-habisan untuk pengetahuannya hebat. Ya. Salah nggak? Tidak salah. Tapi salahnya apa? Salahnya mereka lupa memberikan waktu buat mereka istirahat, memberikan waktu untuk membina, ya, mendidik mereka di dalam segi moral. Ya, itu sangat penting. Ya, mereka semakin pintar, moralnya tidak bisa diseimbangkan, tidak diajarkan. Akhirnya pinternya pinter ya, tapi ya di dalamnya kosong ya, karena terpaksa sama orang tua ya. Nah ini perlu ya orang tua itu menjaga ya, menjaga bagaimana tentang yang ini ya, yang ini bukan hanya kasih makan aja, bukan ya. Nah yang yang kosakata banyak juga ya, saya ringkas saja. Mu yang ya mengembalakan, fu yang mengasuh, he yang membina, Pau yang menjaga kesehatan, Siu yang ya berpendidikan, ya orang yang punya siu yang itu orang punya pendidikan lah ya. Pei yang i ya ngasuh, yang lau kehidupan masa tua, ya, ini yang semua nih. Ya, yang sen merawat kesehatan, ya. Yang zi kembang biak, ya. Xun yang ya menjinakkan. Jadi dari kata ini kita sudah bisa mengerti yang punya arti apa. Ya. Selain mengembalakan, mengasuh, membina, menjaga kesehatan, mendidik, mengasuh kehidupan. Ya. Ini ada semua ada hubungan sama Xiao Yang. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya menjadi baik. Manusia itu menjadi baik dan benar. Ya. Jadi nggak sekedar hanya pendidikan aja. Ya. Tapi lebih penting juga untuk bagaimana membina mereka, menjaga, mengasuh mereka, ya dan lain-lain ya, yang ya. Oke. Yang ini tadi kita udah jelasin ya. Ada ren, liang ya. Yang di atas ada yang, di bawahnya ada se. Se ini adalah makanan ya. Makanan ya. Tapi di dalamnya ren, liang. Ren itu semana orang ya. Ya kan? Liang itu apa? Ya, baik ya. Liang itu baik. Liang itu adalah san, liang baik ya. Hao, liang hao, mei hao, yu xiu, jisiang. Ya, jisiang itu keberuntungan ya. Kebahagiaan juga boleh ya. Jadi unsur se itu ada unsurnya makanan itu tujuannya apa? Tujuannya itu supaya orang itu menjadi sehat, baik. Gitu loh. Karena dia terdiri dari jenis liang. Di atasnya zhen, di dalamnya liang. Manusia ya, di dalamnya ada liang. Liang ini juga termasuk liang sing, ya, hati nurani yang baik. Itu perlu kita bina dia, ya, membina dia. Tapi kita perlu perhatikan, ya, perhatikan. Kenapa yang itu di atasnya ada yang, di bawahnya ada zhen, liang. Ya. Manusia menjadi baik. Manusia yang menjadi punya hati nurani yang baik. Di atasnya kenapa ada kambing atau domba? Ya kan? Nah, ini sesuatu aksara Mandarin yang perlu kita pelajarin. Ya. Kok nenek moyang kita tulisnya begitu ya? Ya, awal mulanya itu untuk mengembalakan
ternak ya. Kok menjadi begini ya? Karena di dalamnya ada se. Se itu adalah memelihara, bukan mengembala lagi. Ya. Awal mulanya dipakai untuk mengembala, tapi akhirnya ini dipakai untuk ya memelihara, artinya yang ya. Tentunya kita butuh makanan-makanan apa. Ya. Semua yang kita makan, kalau kita sebagai orang tua, sebagai atasan, ya, kita ngerti bagaimana memberikan makanan. Ya. Bukan asal kasih makan aja. Tapi sekarang hebat, sekarang anak-anak udah bisa pakai HP ya, bisa go food, go apa. Ya, tinggal pesan sendiri ya. Ya. Biasanya orang tua ngatur ya makan apa ya. Tidak mungkin orang tua itu memberikan makanan yang tidak baik. Ya. Tidak ada orang tua yang diminta makanan dikasih batu yang ada. Ya, tentu kasih yang baik. Tujuannya apa? Yang. Jadi yang itu sesuatu makanan yang demi kebaikan supaya manusia itu menjadi baik dan manusia itu yang itu di dalam jadi yang itu ada hati nurani yang baik. Tentu harus kasih makanan yang sesuai lah ya. Ya, harus diatur baik. Maka memelihara itu yang ya, ngerti cara-caranya, bukan asal aja. Kalau kita serahkan anak-anak kita untuk membantu, ya, kalau memang ada formulasinya makanannya diatur Senin sampai Sabtu sampai Minggu, ya masih penting. Ya terserah kamu masak apa, masaklah. Tiap hari kasih Indomie, terus kasih mie, terus lah. Jadinya anak tuh jadi apa? Lama-lama jadi cacing tuh anak. Ya. Nah ini adalah huruf yang. Jadi kita udah ngerti yang itu di atasnya ada domba. Di bawahnya ada makanan. Ya, makanan itu tujuannya apa? Menjadi manusia itu menjadi baik dan mempunyai hati nurani yang baik. Ya, simpel kan? Yang dan yang, ya, oke. Nah, yang itu perlu makanan. Tadi kita udah jelasin tentang makanan. Tentu makanan yang baik. Ya. Dalam kehidupan kita ada makanan apa yang kita perlu di dalam hidup ini, terutama untuk anak-anak Tuhan. Ya. Satu, leadership, makanan jasmani, penting. Sehingga tubuh kita, fisik kita itu kuat, sehat, dan bisa bertahan. Ya. Kedua, makanan rohani. Karena kita punya jiwa, punya roh. Ya. Anak Tuhan itu perlu makan rohani juga. Jangan kalau makanan jasmani gitu, wah ini ngomong makanan baru sincian ya. Makan terus banyak-banyak ya. Hati-hati loh ya. Ya, kalau saya timbang nggak berat 1 kilo aja saya udah kaget loh ya. Harus jaga, ya kan. Ya. Perlu diimbangin ya. Jangan makan banyak, nggak ada sempat lagi untuk makan rohani. Ya, ke gereja mau ibadah rasanya, aduh, gua nih capek nih. Kenapa capek? Habis makan terus kenyang. Sekarang udah habis makan tuh pengen tidur aja, menjadi malas gua. Hati-hati. Ya. Kedua, makanan itu harus ada keseimbangan. Tidak ada makanan yang sehat, kita bisa sakit. Tidak ada makanan rohani yang baik, ya, di mana leongsim kita ini, hati nurani kita bisa loyo nanti. Ya, era keseimbangan. Ya, saya percaya kita ini semua sudah dicukupkan, berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah. Tapi jangan lupa, Xiaoyang itu untuk generasi berikutnya, ya, untuk anak-anak kita. Mereka juga butuh seperti itu. Jadi nggak bisa mereka bebas mau makan apa, bebas gitu, terserah, gereja nggak gereja terserah gitu, nggak boleh. Ya, ingat. Ya, lebih penting untuk generasi berikut. Kalau Xiaoyang, ya, oke. Nah, makan apa yang kita perlu makan? Ya, di dalam segi kerohanian. Ya. Timotai, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Jadi Alkitab itu, segala tulisan dalam Alkitab itu, ya, itu diilhamkan Tuhan untuk mengajar. Termasuk ini hari kita bicara tentang Xiao yang 2 huruf itu. Huruf-huruf itu Tuhan ilhamkan di dalam bentuk tulisan melalui nenek moyang kita dari dahulu, berapa ribu tahun lalu sudah ada. Ya. Walaupun nenek moyang kita itu waktu itu belum ngerti loh apa artinya, tapi
ilhamkan Tuhan, nulislah. Apa dia yang nulis itu ngerti tulisan ini? Kok bisa begini? Dia sendiri pun nggak ngerti. Ya, semua itu dari Tuhan. Ya. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, tadi kita ada bicara tentang ciao. Ya, ada pu. Bagaimana dia hidup dengan kebenaran? Nah, itu ada makanan rohaninya. Ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah. Ya. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang ada liongsim tidak. Ada hati nurani tidak. Ya. Bagaimana berbuat di dalam kehidupan itu penting. Begitu juga kita sama anak-anak kita. Jangan lupa, bimbing mereka. Bagaimana secara moral kita didik, secara rohani juga kita didik mereka. Itu penting. Ya. Sehingga mereka bisa menjadi manusia yang baik. Ya. Jadi orang tua gimana? Orang tua itu rejau yang ya, haitung. Artinya haitung itu apa? Anak-anak. Ya, anak-anak, orang muda, ya, anak kecil sudah harus mulai dididik. Ya. 使他走当行的道，就是道，老他也不偏离。Didik orang muda menurut jalan yang patut bagi mereka, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya. Firman Tuhan ajarin kita bagaimana di dalam hal ciao yang mendidik, membina gimana. Ya, makan rohani, jasmani. Semuanya kembali lagi ke orang tua. Ya, kita yang hari ini mendengar di dalam penjelasan ini. Ya, dari huruf ciao sampai yang. Apa yang harus kita belajar? Perhatikan yang itu di atasnya ada domba ya. Ya, maka makan rohani itu di atasnya ada domba. Ada Yesus Kristus di atas itu, anak domba. Dia yang bisa memberikan makanan rohani, makanan jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang hidup dalam benar, ya, seorang yang punya ciao yang bisa menghormatin, ya, menghargai, berbakti sama orang tua maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jiao bu yang, bu健康, yang bu jiao, bu 成才. Ya, dua-duanya penting. Ya, didik penting, ya, melihara juga penting. Jadi jiao penting, yang juga penting. Makan gede-gede, makan banyak-banyak, maka menjadi kuat sekali, strong, ya hebat. Tapi tidak bisa yang, juga nggak bagus. Ya, ya akhirnya apa? Gede badan, ya. Ya. Hati nuraninya tidak baik, moral tidak baik, juga percuma. Ya, oke. Nah, penutupin pelajaran ini, saya menemukan satu lagu untuk kita semua. Ya. Tuhan bimbing selalu. Kita butuh firman Tuhan setiap hari membimbing kita. Setiap saat
Engkau Tuhan, seperti Roh Kudus turunlah kepada kami.再一次祝贺大家新年蒙恩，上帝祝福